Oke guys, balik lagi bersama aku Muhammad Nursyadi Prabowo di channel Circle Belajar Bareng. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa istilah atau kata yang biasanya kalian temukan di kripto, di forex, di trading, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa istilah atau kata yang mungkin trader-trader udah pada paham, cuma kan yang pemula belum paham. Jadi aku jelasin sesimpel mungkin ya. Ada beberapa kata yang ya belum bisa dipahami gitu sama orang-orang awam. Makanya aku mau jelasin di sini. Dan ini lebih ke arah yang trader ya, karena aku juga fokusin ke yang trader, dan yang premium juga bisa tonton gitu. Kayak yang pertama itu ada yang namanya BOS. BOS itu apa? Break on structure. Nah, break on structure itu adalah ketika harga itu bisa menembus kayak strukturnya yang sebelumnya atau yang di masa lampau. Kita langsung gambarin aja. Jadi gini guys, ketika harga dia naik gini, dia turun, naik. Nah, bosnya di mana? Bosnya tuh di sini. Ini bos. Nah, ini bos nih, karena dia break dari harga sebelumnya, harga di masa lampau. Ini jadi break on structure. Terus habis itu di sini juga bisa dibilang bos lagi, karena dia udah ngebuat harga itu di atas atau udah melewati harga sebelumnya, break on structure. Nah, yang kedua ada yang namanya charge, change of character, change of karakter. Nah, bedanya apa sih bos sama change of karakter? Jadi kalau ini bos itu dia harganya ngebreak dari biasanya satu kayak bos itu lebih ke arah sesuai sama trennya. Ketika trennya naik, yaitu dia bosnya bos uptrend. Ketika trennya turun, dia bosnya bos downtrend. Nah, change of character itu adalah antonim atau lawannya dari bos. Kalau bos itu kan dia cuma ngikutin trennya. Nah, kalau change of character itu ketika trennya pertama uptrend atau downtrend terus tiba-tiba berbalik. Kita langsung bikinin chart aja. Ini anggap gini ya, dia harga naik terus drop. Nah, change of karakternya di mana? Di sini. Ini change of karakter, karena awalnya tuh dia bullish naik, terus habis itu dia ngebreak dari harga di masa lampau gitu. Jadi dia tuh awalnya dia uptrend naik kan, dia kan uptrend kan namanya kan. Ketika break di harga ini sesuai dengan ya harga sebelumnya di masa lampau, nanti kan ada SNR, support resistance, supply demand, tapi simple gitu. Charge-nya itu ketika karakternya udah berubah dari awalnya naik terus dia jadi turun, jadi downtrend. Nah, jadi downtrend tuh gini. Change of character tuh awalnya naik jadi turun. Ketika tembus harga sebelumnya atau harga supportnya, berarti udah dikatain change of character dan berbalik arah jadi downtrend gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada yang namanya HHL, LH. Jadi itu tuh sebenarnya kayak ngasih tahu trennya tuh lagi naik atau turun. Kita bikin gini dulu ya. HHL, higher high dan higher low. Jadi dimana tuh harga itu membuat harga tertinggi yang paling tinggi dan juga harga tertinggi yang paling rendah. Jadi kalau digambarin kayak gini. Nah, ini higher low-nya, ini higher high, ini higher low, higher high, higher low. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harga itu nggak nembus dari higher high atau higher low sebelumnya. Jadi ketika dia naik, dia higher low ini nggak boleh di bawah dari higher low yang sebelumnya. Kalau higher low ini di bawah sebelumnya tuh beda nama guys, itu bukan higher low, berarti itu jadinya LLLH, lower low lower high. Tapi ini kalau dia uptrend, dia naik,
dia tuh bakal bentuk kayak gini. Harganya tuh selalu di atas higher low sebelumnya. Nah, bisa kalian lihat higher low-nya itu pasti di atas dari higher low sebelumnya. Dan higher high-nya juga dia harus di atas daripada sebelumnya. Gitu guys, itu higher high, higher low. Nah, terus yang opposite-nya itu ada lower low sama lower high. Lower low sama lower high. Nah, lower low lower high ini udah sebaliknya dari higher high higher low. Jadi harganya tuh biasanya turun kayak gini. Nah, ini lower high harga tertingginya, ini lower low, LH, LL, dan terus sampai bawah. Syaratnya sama, tinggal dibalik aja. Lower high-nya itu harus lebih rendah dibanding lower high sebelumnya. Jadi lower high yang ini harus lebih rendah daripada lower high yang ini. Ini lower high 1, ini lower high 2, ini lower high 3. Pokoknya lower high itu nggak boleh lebih tinggi daripada lower high sebelumnya. Lower high 2 nggak boleh lebih tinggi daripada lower high 1. Lower high 3 nggak boleh lebih dari lower high kedua. Jadi itu namanya LLLH, lower high lower low, biar bisa tahu gitu harganya itu lagi di arahnya kemana. Bisa downtrend kalau kayak gini, karena yang uptrend tuh bikin HHL, kalau yang downtrend itu bikin LLLH gitu.